Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, ini baru pertama kita kali bertemu ya. Soalnya wajahnya agak asing sama Ibu. Iya benar, ini pertama kali saya datang ke sini dan pertama kali juga ketemu sama Ibu. Oke, berarti kita perlu perkenalan dulu nih sebelum melakukan satu konseling. Oke, mulai dari Ibu dulu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Riza nih. Anda bisa panggil Ibu dengan Ibu Riza. Ada yang ingin Anda tanyakan? Mungkin saya menanyakan domisili Ibu di mana, siapa tahu kita satu kota kan? Oh iya, Ibu berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Kecamatan Lengayan. Wah, berarti kita satu kabupaten, Bu. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan saya Pera Agustin, biasa dipanggil Pera. Saya juga domisili di Kabupaten Pesisir Selatan, namun kecamatan saya di Nana Pesisir. Oh, Nana Pesisir, kita beda kecamatan ya. Oke. Iya. Anda datang ke sini dengan siapa? Kebetulan saya kesini sendiri, Bu. Oke, sendiri. Dengan apa Anda ke sini? Saya kesini dengan Grab. Oh, dengan Grab. Anda di sini kuliah apa kerja? Enggak, saya di sini lagi jalan-jalan aja sebenarnya, Bu. Kebetulan lagi libur semester, jadi saya diajak teman untuk liburan ke sini. Oh, oke, lagi liburan ya. Iya. Oke. Kok kelihatannya sedikit pucat nih, udah makan apa belum? Belum sih, Bu, soalnya tadi lagi nunggu teman, katanya mau kemana tadi, ke rumah tantenya katanya. Oh, bentar. Oke. Jadi karena aku bosan nunggu, jadi mau kesini dulu. Oke, apa mau makan dulu? Nggak usah, Bu, nggak usah. Oke. Oke aja. Oke, berarti kita lanjut aja ini. Iya. Oke. Sebelumnya Anda sudah pernah konseling? Belum, Bu. Ini jadi first time saya ikut kayak gini. Oke. Berarti Anda belum mengetahui apa itu konseling? Belum, saya belum paham tentang konseling. Yang saya tahu cuman konseling itu bercerita. Oke, ya betul, bercerita. Di sini juga Ibu ingin meluruskan lagi bahwasannya yang Anda sampaikan itu betul, tapi yang lebih kompleksnya itu konseling itu seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu duduk saling berhadapan, di mana tujuannya untuk menentaskan permasalahan yang Anda hadapi. Yang dimana di sini Anda tidak perlu khawatir atas semua persoalan atau masalah yang Anda ceritakan kepada Ibu, yang dimana permasalahan ini hanya kita saja yang tahu. Nah, di sini Ibu berharap Anda bisa menyampaikan permasalahan tersebut dengan sukarela dan keterbukaan. Ibu mau tidak ada yang ditutup-tutupi pada sesi konseling ini. Apakah ada yang Anda tanyakan? Berarti kalau saya bercerita kepada Ibu tentang masalah saya, yang akan mengetahui masalah saya itu cuma saya dan Ibu. Ya, apakah Ibu yakin dengan itu? Ya, sangat yakin. Di sini pada sisi konseling ini kami mempunyai azas, yang dimana azas itu ada azas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Yang di sini, yang dimana Anda pertanyakan tadi itu tentang kerahasiaan, yang dimana kami mempunyai janji, yang dimana kami tidak akan membocorkan rahasia atau persoalan yang semua disampaikan oleh klien kepada kami. Ya, maaf sebelumnya ya, Bu, saya bukan nggak percaya, cuman memastikan aja karena menurut saya masalah saya itu jangan sampai orang lain tahu. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, di sini Ibu berperan sebagai konselor dan Anda sebagai klien Ibu, yang dimana di sini Ibu akan membantu Anda mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Gimana Anda? Sudah bisa kita mulai sesi konseling kita pada hari ini? Bisa, Bu. Oke. Apa yang membuat Anda datang ke ruangan ini? Saya kesini karena melihat Ibu dan tempat ini itu bisa menjadi salah satu untuk saya bercerita. Karena belakangan ini ada suatu masalah yang membuat saya lemah, capek, dan lelah. Permasalahan apa itu kalau boleh tahu? Permasalahannya itu dengan teman saya sendiri.
disebut satu circle. Saya mempunyai circle yang dimana itu kami dari kelas 11 udah sangat dekat ya. Udah seperti keluarga, yang makan bareng, kemana-mana bareng. Jadi ketika ada suatu masalah yang membuat, sebenarnya nggak semua berpisah, cuma saya berpisah. Jadi saya merasakan bahwa apakah benar selama ini mereka menganggap saya sebagai teman. Kalau ibu tahu permasalahannya itu seperti apa ya? Permasalahannya itu berawal dari ketika kita latihan pacaran. Saat itu mungkin emang saya salah, jadi saya melontarkan kata-kata yang kurang bagus, kurang enak didengar kepada teman saya yang masih berlatih untuk kegiatan besoknya. Namun teman saya ini tidak menerima dengan apa yang saya bicarakan. Saya sebagai mungkin bisa disebut teman yang paling besar di sana karena umur saya lebih besar dari mereka. Saya sudah meminta maaf dengan baik dan begitu pun dengan mereka sudah merespon maaf saya dan kami sudah berhubungan baik dalam hari itu. Namun pada hari berikutnya saya merasa diasingkan karena biasanya kalau mereka mau ke kantin atau kemana-mana itu kami selalu bersama Namun pada hari Senin ketika kita selesai upacara, mereka hanya pergi dengan mereka saja tanpa mengajak saya. Tadi sebelumnya Anda menyampaikan bahwasanya Nanda melontarkan kata yang tidak mengenakan. Contohnya seperti apa? Karena teman saya itu masih belajar untuk membaca teks Undang-Undang Dasar, jadi saya melontarkan kata-kata kayak, masa baca undang-undang kayak gitu? Itu yang saya lontarkan kepada dia, dan dia tidak menerima dengan kritikan dari saya. Oke. Ekspresi teman kamu tuh kamu melontarkan kata-kata itu seperti apa? Awalnya biasa saja namun ketika ada teman yang lainnya yang memprovokasi perkataan saya, dia jadi kayak merasa tersakiti. Ketika teman saya yang lainnya bilang kayak gitu, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Nah dari situ teman saya yang saya kritik tadi langsung merasa tersakiti, kecewa, mungkin merasa bahwa usaha dia untuk melakukan itu sia-sia. Terus gimana sekarang hubungan kamu dengan teman-teman? Sampai sekarang saya masih belum gabung sama circle mereka dan mereka juga masih sering kayak dan mereka masih sering menyindir saya baik di sosmed ataupun di kelas. Oke. Sindiran seperti apa yang disampaikan oleh teman kamu itu? Mereka bilang saya playing victim. Benar. Apakah kamu pernah berbicara dengan teman kamu itu sebelumnya? Setelah kejadian itu sampai sekarang saya sama sekali belum berbicara dengan mereka. Mereka pun begitu. Kalau bertemu dengan saya tidak pernah menyapa. Kenapa kamu tidak membicarakan hal tersebut dengan teman kamu? Saya merasa karena apapun yang akan saya bicarakan itu tidak akan mereka dengar. Karena saya mungkin karena sudah lama berteman dengan mereka, jadi saya tahu bagaimana sifat-sifat mereka tentang masalah yang kalau dibicarakan baik-baik. Karena saya juga dulu punya pengalaman, mereka juga bermasalah sama satu orang, yang dimana satu orang itu ingin berbicara baik-baik kepada mereka supaya mereka damai, namun jawaban dari mereka itu sangat tidak bagus sehingga membuat orang tersebut merasa bersalah seumur hidupnya dan bahkan sampai mereka takut sama circle ini. Oke. Justru dengan kamu yang sudah berteman lama dengan berteman baik dan sudah lama dengan temanmu itu, kamu sebagai orang di terdekat
bagian dari mereka itu cobalah berkomunikasi baik dengan dia. Saya juga pernah berpikiran seperti itu, Bu. Dengan berkomunikasi, dengan menyelesaikan masalah ini. Namun, yang terpikirkan di saya, pada saat hari Minggu itu saya juga sudah meminta maaf kepada mereka. Dan mereka juga sudah memaafkan saya. Namun yang bikin saya bingung, kenapa di hari-hari berikutnya mereka itu tidak mau mengajak saya ke dalam aktivitas mereka gitu. Oke, berarti sebelumnya kamu sudah meminta maaf kepada mereka? Sudah, ketika setelah beberapa menit setelah kejadian, kita langsung berbicara bersama untuk meminta maaf saya kepada mereka, dan respon mereka bagus. Kalau kamu melihat dari ekspresi mereka, apakah itu ikhlas? Saya mungkin juga kurang pandai dalam menilai ekspresi mungkin, tapi yang saya rasakan itu tidak. Dan teman saya yang lainnya juga sempat bilang bahwa apakah kamu yakin mereka bisa memaafkan kamu secepat itu gitu. Jadi dengan kata-kata dari teman yang lainnya tadi membuat saya jadi berpikir seperti ya udahlah, yang penting saya udah minta maaf gitu. Apakah ada hal kata lain atau perkataan yang kurang mengenakan selain yang sebelumnya kamu bicarakan? Menurut saya itu sebuah perkataan yang tidak terlalu menyakitkan untuk diajukan kepada teman dekat. Iya, Bu, saya juga berpikir begitu. Masa dengan saya yang ngomong kayak gitu bisa langsung merasa sangat-sangat tersakiti, karena gimana ya, Bu, circle kita itu juga bisa dibilang kalau ngomong itu nggak terlalu lemah lembut gitu. Jadi kayak perkataan kayak gitu udah biasa keluar di dalam circle kita ini. Dan sebelum-sebelumnya kita juga tidak memiliki masalah satu sama lain. Itu juga yang membuat saya bingung kenapa si teman saya ini bisa merasa sangat tersakiti ketika saya melontarkan kata-kata itu. Entah ada provokasi dari yang lainnya ataupun tidak, saya juga tidak tahu. Oke. Kamu pernah menyadari bahwasanya kamu pernah berkata lain selain kata itu? Kalau sebelumnya saya tidak, Bu. Emang mungkin itu kata-kata yang mungkin menurut saya kalau kasar itu pertama kali saya ngomong pada mereka. Pertama kali? Ya, Bu. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa kalian tuh itu berbicara perkataannya selalu kasar kan? Iya, terus mereka dengan mereka, tidak saya dengan mereka. Kata kasar itu dari awalan pertemuan apa kamu sudah keluar dari circle itu? Kalau kata kasar yang dari awal berteman sudah mulai kayak gitu, Bu. Cuman dengan saya keluar dari circle tersebut, perkataan kasar mereka itu semakin tinggi menurut saya, penilaian dari saya, karena yang awalnya ada satu teman saya yang mungkin di sana bisa disebut sedikit muslimah, yang awalnya dia itu sebagai orang ketiga kalau ada penyelesaian masalah. Namun ketika saya melihat saya sudah keluar dari circle tersebut, dia juga ikut-ikutan menyindir yang awalnya saya tidak pernah mendengar kata sindiran dari mulut teman saya itu. Jadi gimana perasaan kamu setelah kamu keluar dari circle itu? Perasaan dari diri saya sendiri merasa jauh lebih baik, Bu. Saya juga heran, kadang kalau sama mereka itu saya bahagia banget. Tapi saya juga nggak tahu kenapa setelah saya keluar dari circle tersebut, saya merasa lebih tenang, lebih bahagia. Yang dimana biasanya di sana ada kata-kata toksik yang sering saya dengar. Sekarang dengan saya tidak ikut dengan circle itu, saya jadi lebih jarang mendengar kata-kata toksik tersebut. Oke, sebelumnya kamu mengatakan bahwasanya kamu senang berada di circle itu, tapi
setelah kamu dari keluar dari circle itu kamu lega, itu gimana ya maksudnya? Ya di situ saya juga bingung Bu. Saya nggak tahu kenapa ya saya bisa kayak gitu. Padahal ketika saya di circle tersebut, saya tenang-tenang aja. Namun negatifnya, saya jadi lebih kurang bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Kayak saya cukup dengan mereka saja, saya dengan mereka saja, tidak dengan orang lain. Namun setelah saya keluar dari circle tersebut, saya lebih bersosialisasi dengan orang lain, tidak hanya dengan circle saya. Mungkin itu yang membuat saya lebih tenang, lebih senang, atau lebih aktif. Oke, berarti kamu berasa kamu tuh berada keterikatan ya kalau berada dalam circle mereka itu. Iya, bisa dibilang gitu Bu. Ketergantungan dengan mereka gitu. Ketergantungan. Iya. Tergantungan tuh semua hal atau tidak juga Bu, karena dalam circle tersebut ada beberapa teman saya yang alhamdulillah saya juga termasuk orang yang berprestasi. Jadi kita saling bertukar pikiran. Misalnya kalau ada tugas saya ahli di bidang itu, berarti mereka ke saya nanya gitu. Kalau ada teman saya yang ahli di bidang itu, saya nanya gitu. Jadi kita saling berkaitan. Oke, maksud dari kebergantungan itu berarti segala hal itu ya tugas. Iya, bisa. Berarti dalam hal lain tidak. Contohnya kayak sosialisasi. Tadi kamu bilangnya bersosialisasi, kamu tergantung karena sosial ke mereka. Nah setelah keluar kamu lebih sosialisasinya lebih luas kan? Iya. Tadi kamu mengatakan bahwasanya kamu ketergantungannya hanya di bagian tugas, itu benar? Saya juga bingung Bu, kenapa ya bisa kayak gitu? Padahal saya bisa disebut siswa yang berprestasi di sekolah. Namun dengan mereka saya merasa saya aktif, cuman dengan mereka aja gitu, tidak dengan orang lain. Bahkan ketika saya sudah keluar dari sekolah tersebut, lebih banyak teman yang menyapa saya ketika bertemu di sekolah. Ketika saya bergabung dengan circle tersebut, sangat jarang sekali adik kelas atau teman-teman sebaya saya yang menyapa saya kalau bertemu di jalan. Jadi saya sempat berpikir, apakah circle yang pernah saya gabung dulu itu menjadi circle jahat mungkin, yang ditakuti sama semua orang di sekolah tersebut. Oke. Apakah kamu pernah merasakan bahwa kamu dengan gabung circle tersebut merupakan hal yang negatif? Mungkin ketika saya bergabung di sana saya tidak pernah berpikir kayak gitu Bu, karena saya hanya memikirkan kebahagiaan dan kesenangan. Namun setelah saya keluar, saya merasa banyak sekali dampak negatifnya ketika saya gabung di circle tersebut. Bahkan saya juga pernah berpikir, kenapa sih dulu ikut-ikutan sama circle itu? Gitu. Oke. Apakah kamu pernah bertanya kepada teman yang lain bagaimana perilaku kamu setelah keluar dari circle itu? Saya tidak bertanya Bu, bahkan teman saya yang langsung ngasih kata ke saya. Mereka bilang, kamu semenjak ikut sama circle itu sekarang lebih aktif ya, lebih banyak dikenal orang gitu, lebih suka sama bergaul sama orang gitu, jadi lebih banyak ikut organisasi, karena saya mau mencari kesibukan supaya tidak terpikir dengan masalah-masalah yang telah saya lalui di belakang. Oke. Jadi ekspresi apa yang kamu munculkan setelah teman kamu melontarkan kata-kata itu? Saya merasa sangat senang Bu, yang dimana berarti mereka mendapat sesi positif dari saya dengan saya telah keluar dari circle tersebut. Oke. Nah, kalau dapat dibilang lagi, apakah kamu mau gabung lagi dengan circle mereka? Kalau ditanya saat sekarang, mungkin saya sangat-sangat tidak mau lagi gabung dengan circle itu, karena sekarang saya mungkin sadar bahwa kalau menjadi diri sendiri itu tidak harus ada dukungan dari orang lain, tetapi dimulai dari diri kita sendiri.
keputusan yang mana. Jadi gimana hubungan kamu sekarang dengan mereka? Kalau dari segi diri saya sendiri, saya sudah menghilangkan semua masalah yang terjadi di belakang. Saya tidak akan pernah mengungkit, dan saya pun mungkin akan berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan mereka secara baik, meskipun tidak akan sedekat dulu lagi. Setidaknya kita bisa ngobrol gitu, karena kita satu kelas tuh, jadi sangat asing, awkward kalau diam-diaman gitu. Oke, bisakah Ananda contohkan kepada saya bentuk dari percakapan yang ingin Ananda sampaikan kepada mereka? Percakapan yang ingin saya sampaikan kepada mereka, mungkin awalnya saya akan minta maaf kembali atas apa yang sudah terjadi, dan saya ingin kita berhubungan baik lagi sebagai teman sekelas, sebagai keluarga. Ya, nggak apa-apa saya nggak gabung ke circle mereka gitu. Yang penting kita bisa berkomunikasi, saling tukar pendapat kalau lagi belajar gitu. Mungkin itu aja sih, Bu. Apa kamu ingin berhubungan baik lagi dengan mereka? Kalau berhubungan baik sudah pasti, Bu, karena dalam sekelas itu saya sudah menganggap semuanya keluarga saya. Namun jika terlalu dekat mungkin tidak, cukup sebagai teman sebaya saja. Jadi apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa lebih lega, lebih tenang, dan tidak akan memikirkan masalah lagi. Apalagi dengan saya sudah bercerita kepada ibu, dan respon ibu juga baik, masih saya motivasi untuk kedepannya, karena emang menurut saya circle-circle itu nggak ada yang tahu. Langkah kedepannya yang ingin kamu lakukan? Langkah kedepannya saya ingin perbaiki diri saya sendiri, itu sudah pasti. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa tanpa mereka juga saya bisa maju, karena dukungan yang saya butuhkan itu tidak hanya dari teman sebaya, namun dari diri saya sendiri dan juga keluarga. Itu adalah salah satu support yang akan bisa, yang membuat saya yakin bisa saya maju. Terima kasih kepada Ananda yang telah menyampaikan semua persoalan yang sedang mengganjal rasanya di pikiran Ananda hebat, mau menceritakan dengan jujur kepada ibu terkait permasalahan yang sedang Ananda hadapi saat ini. Ibu tahu Ananda anak hebat, kuat, dan juga berani dalam melakukan hal tersebut. Ibu berharap Anda bisa memperbaiki hubungan Anda dengan teman Anda tersebut tanpa adanya konflik ke depan. Nah, kebetulan ini sesi konseling pertama kita. Apakah Anda mau untuk melaksanakan sesi konseling selanjutnya dengan Ibu? Sepertinya mau, karena saya merasa dengan saya berbicara dengan ibu ngasih motivasi ke saya, itu membuat saya lebih lega dan merasa masalah saya hilang satu persatu. Oke. Nah, tadi Anda akan melaksanakan ada beberapa hal yang ingin Anda laksanakan untuk kedepannya. Pertama, memperbaiki diri. Yang kedua, ingin membuktikan kepada orang bahwasanya Anda tuh bisa tanpa mereka, bisa menjadi orang baik tanpa mereka, tanpa masuk circle mereka. Benar begitu? Oke, untuk sesi konseling selanjutnya, Ibu akan tagih hal yang Anda sampaikan tersebut. Apakah ini sudah berjalan dengan baik setelah melaksanakan sesi konseling pertama ini? Kalau boleh Ibu tahu, kapan Anda bisa melaksanakan sesi konseling ini? Untuk yang keduanya. Mungkin saya butuh waktu untuk bisa membuktikan kepada ibu tentang langkah yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Untuk waktunya mungkin nanti bisa saya konfirmasi ke ibu melalui sosial media. Apakah bisa, Ibu? Bisa. Ibu akan siap bersedia menerima Anda kapanpun Anda mau bercerita. Terima kasih Anda atas semua keluh kesahnya
Menurut Ibu, circle itu memang tidak penting. Yang penting itu kita punya teman yang nyatanya itu teman itu emang benar-benar teman, enggak teman-teman aja. Yang tidak merugikan kita, tidak pernah memanfaat kita dalam hal apapun, yang selalu membantu kita baik itu dalam senang, susah maupun dalam segala. Menurut Ibu gitu. Kalau soal pertemanan, mana Anda? Iya Bu, dengan Ibu berkata begitu, saya juga lebih sadar bahwa circle itu gak penting dan untuk kita maju itu cukup dari keinginan diri kita sendiri dan support dari kita sendiri juga. Ibu berharap di sesi konseling selanjutnya ada kemajuan yang lebih dari ini, dari sesi konseling ini. Ibu berharap untuk kedepannya Anda melaksanakan apa yang Anda sampaikan sebelumnya, yaitu merubah perilaku menjadi yang lebih baik ke depannya. Dan Ibu berharap Anda bisa melaksanakan beberapa hal yang Anda sampaikan sebelumnya. Yang pertama itu mengubah perilaku Anda menjadi lebih baik. Yang kedua itu membuktikan ke semua orang bahwasanya Anda tuh bisa sendiri. Tanpa circle pun, tanpa mereka pun Anda bisa menjadi bintang, berkembang gitu tanpa mereka. Oke, sekian dari sesi konseling kita hari ini. Apakah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada Ibu? Kalau pertanyaan mungkin tidak, namun saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah mau mendengar kesan saya, kemudian sudah kasih saya support, motivasi untuk kedepannya, yang dimana itu sangat membantu saya atas masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih Anda telah mau datang ke ruangan konseling ini. Untuk selanjutnya nanti bisa kita konfirmasi lagi. Terima kasih. Terima kasih.